Di antaranya dia mengatakan wallahi ma tanakhama nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wajildahu. Katanya Urwah bin Mas'ud ini penghormatan sahabat-sahabat Rasul, pengagungan sahabat-sahabat Nabi. Katanya Urwah ini, demi Allah, ketika Muhammad itu meludah atau lebih dalam dari ludah, apa namanya, yang keluar dari leher itu, riak, dahak, ya, dahak. Ketika Muhammad itu mengeluarkan dahaknya, mengeluarkan riaknya, atau mengeluarkan ludahnya, itu pasti, sudah kata Urwah ini, itu pasti dahak tersebut, ludah tersebut tidak jatuh ke tanah, itu pasti. Terus jatuh kemana? Pasti jatuh ke salah satu tangannya sahabat Nabi, itu pasti, katanya Urwah ini. Kemudian setelah jatuh ke tangannya sahabat Nabi, diapakan ludah tersebut? Apa dibuang? Apa dibuang atau apa diusapkan ke bajunya? Enggak. Ketika sudah jatuh, ketika mereka berhasil mendapatkan ludahnya Nabi Muhammad atau dahaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadalaka biha wajhahu wajildahu, mereka usapkan, mereka kurapkan. Kemana? Diusapkan ke wajah dan ke kulitnya. Sama persis lah seperti ketika kita digosoi minyak wangi waktu ya Nabi itu kan, ya Nabi kan digosok minyak wangi itu sama kan, kita gini kan, kita usapin ke wajah, sama sahabat Nabi sama seperti itu. Ketika mereka berhasil mendapatkan ludahnya Nabi Muhammad SAW, mereka gosokkan ke wajah dan ke kulitnya. Itu penghormatan dan pengagungan sahabat-sahabat Nabi. Bukan hanya Rasulullah yang dianggap mulia oleh mereka, bahkan sak ludahnya atau yang lebih dalam lagi sak riaknya itu dianggap mulia oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi, itu sahabat-sahabat Nabi. Yang pertama. Yang kedua, katanya Urwah, wa idza amarahum amran ibtadaru amrahu. Apabila Muhammad ini memerintahkan mereka para sahabat dengan satu perintah, ibtadaru amrah, pasti sahabat-sahabat Nabi ini segera melaksanakannya tanpa memberikan alasan, tanpa komentar macam-macam, tanpa tanya yang aneh. Tidak, langsung dilaksanakan, walaupun apabila dipikir perintahnya Nabi ini berbahaya untuk dirinya, tetap dilaksanakan. Itu sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada jangan saya Nabi, yang lainnya. Tidak, langsung Nabi nyuruh langsung melaksanakan, walaupun mungkin perintah tersebut berbahaya untuk dirinya, dilaksanakan. Itu sahabat-sahabat Rasul. Di antaranya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berhijrah ke kota Madinah. Ketika Nabi itu mau berhijrah ke kota Madinah, ternyata di malam itu Nabi dikepung gitu. Rumah Nabi itu dikepung, rumah Rasul itu dikepung, dikelilingi oleh 100 pemuda Quraisy. Untuk apa? Ngelilingi rumah Rasul, apa menjaga Nabi Muhammad? Enggak. Mereka mengelilingi rumah Nabi Muhammad untuk membunuh Nabi Muhammad. Sehingga malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah sambil mengatakan, la tabit al-lailata ala firashika. Wahai Muhammad, ya malam ini jangan tidur di kasurmu. Malam ini wahai Muhammad, jangan tidur di kasurmu. Apa sebab? Karena itu di sekeliling rumahnya kamu ini sudah ada 100 pemuda yang siap membunuh kamu. Tidak usah tidur di kasurnya kamu. Gimana akhirnya? Rasulullah manggil Sidina Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, menantu Rasulullah,
sekaligus anak asuh baginda Rasul sallallahu, dipanggil oleh Rasulullah Sayyidina Ali, wahai Ali, nam ala firashi wa tazajja bi burdi hadzal hadrami al akhdar fanam fihi. Apa kata Rasulullah? Wahai Ali, aku kasih tugas kamu, aku kasih perintah kamu. Apa perintahnya wahai Nabi? Nam ala, sekarang kamu tidur di atas kasurku dan pakai nih selimutnya aku. Pakai ini selimutnya aku. Tidur kamu berselimut dengan selimutku ini. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Rasulullah, disuruh oleh Nabi menggantikan posisinya Nabi, tidur di kasurnya Rasulullah. Padahal di saat itu sudah ada 100 pemuda yang siap membunuh Nabi Muhammad. Artinya kalau Sayyidina Ali ini tidur di kasurnya Rasulullah dan berselimut dengan selimutnya Nabi Muhammad, ketika pemuda-pemuda Quraisy masuk dan langsung menebas, siapa yang mati? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus bagaimana Sayyidina Ali? Apakah Sayyidina Ali mengatakan, oh jangan saya Nabi, saya masih muda? Oh enggak. Aduh Nabi saya takut sakit. Enggak beralasan, langsung siap, langsung tidur di tempatnya Rasulullah SAW, tanpa tawar-tawaran, tanpa bertanya alasannya, tanpa banyak alasan, langsung dikerjakan. Itu sahabat-sahabat Nabi, walaupun harus mati untuk Rasulullah, siap. Itu sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Di antaranya ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah As-Sahmi, yang diutus oleh Rasulullah untuk ngirim suratnya Nabi Muhammad kepada seorang raja yang bernama Raja Kisra. Raja Kisra ini saudara dikatakan adalah raja yang sangat kejam. Banyak rakyatnya yang mati sebab Raja Kisra ini. Dan dia mendapat julukan Malikul Muluk, rajanya raja, karena banyak raja-raja yang sudah ditundukkan oleh Raja Kisra ini. Kejam. Sampai pada akhirnya Raja Kisra ini karena saking kejamnya dia dibunuh oleh putranya sendiri. Karena sudah tidak kuat putranya ngelihat bapaknya yang sangat kejam kepada rakyat, dibunuh oleh putranya sendiri. Kejam Kisra ini. Nah ini sahabat Abdullah As-Sahmi ini diutus oleh Rasulullah untuk memberikan suratnya Nabi kepada Raja Kisra ini. Ini kafir Kisra ini. Sudah kafir, kejam. Dan Abdullah ini As-Sahmi ini diutus Rasulullah bukan membawa pasukan, enggak. Diutus untuk nyampaikan surat Nabi sendirian, disuruh sendiri oleh Rasulullah SAW. Selain disuruh sendiri oleh Rasulullah, disuruh langsung memberikan suratnya kepada raja tanpa harus ada perantara. Tidak boleh ada perantara, harus langsung raja yang nerima. Gimana Abdullah As-Sahmi? Apakah menolak? Apakah berasa? Tidak, langsung berangkat beliau. Langsung berangkat dengan gagahnya, langsung berangkat. Sampai dia di kerajaan sudah disiapkan oleh Raja Kisra ini. Raja Kisra ngomong kepada salah satu menterinya itu, pendampingnya, ayo ambil suratnya orang ini, serahkan kepadaku. Apa katanya Abdullah? Oh tidak bisa raja, perintahnya nabiku, perintahnya rasulku, surat ini harus langsung diterima oleh tangannya Anda. Ini sahabat-sahabat Nabi di dalam melaksanakan perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya turun raja. Ambian tahu apa isinya surat ini? Apakah isinya memuji-muji Raja Kisra? Enggak. Ini isinya berat. Isi surat tersebut Nabi mengatakan aslim taslam. Ini surat dari Muhammad bin Abdullah. Ayo aslim taslam. Wahai Kisra, masuklah kamu Islam, kamu akan selamat. Kalau kamu kepingin selamat, masuk Islam. Kalau enggak, hancur. Itu isi suratnya Rasulullah. Isi suratnya Rasulullah SAW gawat. Tapi
tetap dilaksanakan oleh sahabat Abdullah As-Sahmi tanpa berkomentar apapun saja. Seandainya harus dibunuh oleh Raja Kisra, siap untuk dibunuh. Itu sahabat-sahabat Rasulullah. Ketika diperintah sesuatu, segera melaksanakan tanpa banyak alasan. Itu saudara, penghormatan sahabat-sahabat Nabi, sampai pada akhirnya Urwah bin Mas'ud ini mengatakan seperti ini. Apa kata Urwah bin Mas'ud tersebut? Dia mengatakan, wallahi inni ma ra'aitu malikan qattu yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin Muhammada. Saking hebatnya penghormatan sahabat-sahabat Nabi, saking hebatnya pengagungan dan pelayanan sahabat-sahabat Rasul kepada Rasulullah, dia mengatakan, demi Allah, aku sudah mendatangi banyak raja, aku sudah menghadap kepada banyak penguasa, tapi demi Allah aku tidak pernah melihat satu raja yang diagung-agungkan, yang dimuliakan, yang dilayani oleh pengikutnya seperti sahabat-sahabat Muhammad mengagungkan, memuliakan, melayani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking luar biasanya pengagungan para sahabat-sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, sekarang saudara, jika kita tanya, kenapa para sahabat-sahabat Nabi ini begitu hebat di dalam memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kok seperti itu, sampai seperti itu mereka itu menghormati baginda Rasul sampai sak ludah-ludahnya dimuliakan. Ketika disuruh, mereka segera melaksanakan tanpa ada komentar apa-apa. Iya. Yang pertama alasannya ya karena mereka tahu bagaimana tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena mereka sadar. Nah, ini yang paling penting. Karena mereka sadar diri. Mereka memiliki kesadaran bahwa mereka itu bisa mengenal Islam itu sebab perjuangan Nabi Muhammad. Sebab perjuangan Rasulullah, mereka bisa mengenal Islam yang merupakan kunci utama untuk selamat nanti di akhirat. Sebab perjuangan Rasulullah mereka sadar, saudara, karena sebab perjuangan Nabi, sebab pendidikan Nabi, mereka bisa mengenal syariat Islam, mereka bisa mengenal akhlak, mereka bisa mengenal adab, mereka bisa mengenal aturan hidup yang benar, yang dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, man hafadha 'alaiha faza wa ghanima wa naja wa salima. Barang siapa yang mau melaksanakan syariat Nabi, aturan Nabi, akhlak dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah, pasti untung dan untung, pasti selamat dan selamat dunia akhirat, itu pasti. Artinya mereka para sahabat ini sadar sebab Nabi Muhammad, sebab perjuangan Rasulullah, mereka para sahabat bisa menjadi orang-orang yang sukses, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Nah, sebab inilah saudara, mereka para sahabat sangat mengagungkan dan sangat menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juru penyelamat kita. Ini kata para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Sekarang saudara, ketika Rasulullah itu sudah wafat, setelah Rasulullah itu wafat, perjuangan Nabi ini dilanjutkan. Perjuangan Nabi di dalam menyampaikan hakikat Islam, di dalam mengajarkan syariat Islam, di dalam mengajarkan akhlak dan adab, ini dilanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Ya pertama tentunya santri-santri Rasulullah. Siapa? Para sahabat-sahabat Nabi. Setelah para sahabat-sahabat Nabi ini sudah wafat, tidak ada semuanya, dilanjutkan perjuangan tersebut. Oleh siapa? Santri-santrinya sahabat. Siapa? Tabi'in. Ketika tabi'in ini tidak ada, sudah wafat semuanya, diteruskan perjuangan tersebut oleh santri-santrinya para tabi'in yang disebut dengan tabi'in, dan terus
dilanjutkan perjuangan tersebut oleh ulama sampai pada saat ini perjuangan tersebut dilanjutkan oleh para ulama, oleh para guru, oleh para ustadz yang istiqomah. Iya, yang mereka semuanya berjuang dengan satu misi. Apa itu? Mengenalkan kepada umat hakikat Islam, mengajarkan kepada umat syariat Islam, mengajarkan kepada umat akhlak dan adab sesuai dengan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berjuang melalui pesantrennya, ada yang berjuang melalui madrasahnya, ada yang berjuang melalui musallanya dengan ngaji sehingga yang asalnya tidak bisa ngaji Al-Quran sekarang bisa ngaji Al-Quran. Ada yang berjuang dengan kajian kitabnya sehingga banyak sebab pendidikan para ulama sebab perjuangan para ulama umat ini yang asal tidak kenal Islam jadi kenal hakikat Islam. Oh, ternyata Islam itu harus sholat, Islam itu harus puasa, Islam itu harus zakat dan semacamnya. Sebab perjuangan para ulama. Oh, sebab perjuangan ulama yang asalnya umat tidak kenal syariat Islam sekarang kenal Islam, syariat Islam, sudah tahu cara wudhu yang benar, sudah tahu cara salat yang benar, sudah tahu cara piutang yang benar. Sebab perjuangan para ulama, perjuangan para guru, perjuangan para ustadz yang istiqamah. Sebab perjuangan mereka banyak umat yang sudah kenal bagaimana cara menghadapi orang lain yang benar, yang kita sebut dengan akhlak. Mereka tahu bagaimana cara hidup yang benar yang kita sebut dengan adab. Nah, sebab perjuangan para ulama sehingga pantas jika para ulama ini saudara disebut dengan warasatul anbiya. Pantas jika dikatakan al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewaris nabi, itu pantas. Apa sebab? Ya karena apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka ajarkan sama persis dengan apa yang disampaikan, diperjuangkan dan diajarkan oleh para nabi. Sama. Nah, sehingga kita ketika kita ini ingin menjadi orang yang yang istiqomah syariatnya, kepingin kita ini orang yang betul sempurna Islamnya, kepingin menjadi orang yang memang mengetahui akhlak dan adab, jangan jauh-jauh dari ulama. Jangan jauh-jauh dari majelisnya para ulama. Pepet terus para ulama, pepet terus majelisnya para ulama. Sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Nabi itu pernah berpesan, jalisul ulama wazahimuhum birukabikum fa innallaha yuhyil qulubal mayyitata binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis sama. Kata Rasulullah dalam hadisnya, jalisul ulama, duduklah dengan para ulama, duduklah di majelisnya para ulama, kata Rasulullah. Wazahimuhum birukabikum, dekati mereka, pepet mereka sedekat-dekatnya. Majelis mereka terus datangi, walaupun harus berdesak-desakan, kata Nabi, tidak apa-apa, duduk walaupun berdesak-desakan di majelisnya para ulama. Apa sebab? Fa innallaha, karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati-hati yang sudah mati, hati yang sudah mati, yang sudah tidak ingat akhirat sama sekali, yang sudah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan hidupkan kembali hati tersebut. Dengan apa? Binuril hikmah, dengan cahaya ilmu yang bermanfaat.
Kama yuhyil arda biwabilis sama persis seperti ketika Allah menghidupkan bumi yang kering dengan turunnya air hujan. Tanah sudah kering, bisa hidup kembali, bisa tumbuh kembali tanamannya ketika Allah nurunkan hujan. Begitu pula hati yang sudah mati, saudara, akan hidup kembali. Kapan? Ketika terus disiram dengan cahaya ilmu yang bermanfaat. Sehingga kata Nabi, terus duduk di majelis-majelisnya para ulama, pepet mereka, walaupun harus berdesak-desakan, tidak apa-apa, tetap duduk di sana. Jangan jauh-jauh, saudara, dari para ulama. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak senang ke majelisnya para ulama. Oh, jangan. Karena disebutkan di sini dalam sebuah hadis pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Kata Rasulullah, nanti akan datang masanya pada umatku satu masa yang mana mereka umatku ini akan lari dari para ulama, akan lari dari orang-orang yang ngerti hukum-hukum agama. Mereka sudah tidak mau ke majelisnya para ulama, mereka sudah tidak mau ikut kepada petuah-petuahnya para ulama, mereka sudah tidak mau, mereka sudah menolak hukum-hukum yang disampaikan oleh para ulama. Kata Rasulullah, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyan. Ketika masa ini sudah terjadi, ketika zaman ini sudah terjadi, ketika umatku sudah lari dari para ulama, sudah tidak menghiraukan hukum yang dikeluarkan oleh para ulama, bahkan mereka menentang hukum-hukum yang disampaikan oleh para ulama dengan komentar-komentar yang pedas. Apa kata Rasulullah? Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka 3 bala. 3 bala. Apa 3 bala ini? Apa tsunami? Apa banjir? Bukan itu 3 bala itu. Itu bala kecil itu. Itu bala kecil, itu bencana kecil. Apa 3 bala ini? Yang pertama kata Rasulullah, ulaha yarfa'illahul barakata min kasbihim. Allah akan hilangkan keberkahan dari kehidupan mereka. Hidupnya akan kosong dari barokah. Dak barokah sudah. Dak barokah sudah, kerjaannya dak barokah. Hasil bisnisnya tidak barokah. Apa sebab? Karena sudah jelas sudah, ketika orang jauh dari para ulama, pasti kerjaannya tidak akan sesuai dengan aturan agama. Tidak akan tidak akan mengiriki rugi dan untungnya orang lain. Yang dipikiri untungnya diri sendiri, itu pasti sudah. Ketika sudah pekerjaan sudah tidak mengikuti aturan Rasulullah, pasti tidak mungkin barokah. Tidak mungkin barokah, akan hilang keberkahan. Yang pertama. Yang kedua, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan jadikan mereka dikuasai oleh penguasa yang zalim. Allah akan jadikan mereka dikuasai oleh penguasa yang zalim. Entah pemerintahnya yang zalim atau atasannya yang zalim. Kerja di kantor ternyata bosnya yang zalim. Jadi tukang ternyata mandornya yang zalim. Pokoknya ketika jauh dari para ulama akan dikuasai oleh pemimpin yang zalim. Yang ketiga yang lebih parah lagi, saudara, wasalisah yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Mereka akan keluar dari dunia tanpa membawa keimanan. Ini bahayanya ketika orang sudah lari dari ulama, tidak mau mengikuti hukum-hukum yang disampaikan oleh para ulama. Oleh karena itu, ayo saudara, melalui majelis yang mulia ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, ayo kita berusaha
menjadi orang-orang yang senang kepada para ulama, senang menghadiri majelisnya ulama, termasuk ayo berusaha mendidik anak untuk senang dan cinta kepada para ulama, untuk senang dan cinta hadir di majelisnya para ulama. Tujuannya ini biar kita selamat dari balak-balak yang telah disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, keluarga kita, anak-anak kita termasuk orang-orang yang senang kepada ilmu, senang kepada orang-orang yang ahli ilmu, dan semoga kita diselamatkan dari segala macam fitnah yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana wa ahbabana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa إياهم من أهل الشر والضير يا محول الأحوال حول الحال والأحوال إلى أحسن الحال بجاه مولى بلال يا عزيز يا متعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Semoga menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.